Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herna Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan melaporkan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa untuk bulan April tahun 2022. Terkait masalah kesulitan peserta didik dalam menerjemahkan bahasa Sunda. Nah, kebetulan materi yang dibahas yaitu terkait dengan materi terjemahan di kelas 10. Kegiatan menerjemahkan dapat dikatakan kegiatan yang gampang-gampang susah, dikatakan mudah jika mengerti bahasa yang akan dituju untuk diterjemahkan. Namun jika kita tidak menguasainya, hal itu tentu dapat menjadi masalah. Atau yang banyak terjadi pada peserta didik misalnya, mereka paham terhadap isi dari teks atau film yang mereka saksikan, namun susah untuk mengungkapkannya sehingga proses menerjemahkan juga tersendat. Ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda, begitu pula sebaliknya banyak dari peserta didik yang masih kebingungan dan keliru dalam menerjemahkannya. Ada pula yang mencari jalan mudah dengan mentranslate menggunakan aplikasi penerjemah online yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing, namun hasilnya masih sangat kacau gitu ya. Jadi malah kacau gitu karena tidak sesuai, mereka langsung masukin gitu ya, memasukkannya secara langsung beberapa paragraf yang keluar menjadi acak-acakan. Nah, itu permasalahannya. Kemudian setelah digali akar permasalahannya gitu ya, letak permasalahannya itu karena ketidaktahuan peserta didik terhadap kosakata yang ingin diterjemahkannya. Keterbatasan perbendaharaan kata yang dimiliki peserta didik menjadi penghambat dalam kegiatan menerjemahkan. Nah, ini akar masalahnya. Mengapa perbendaharaan kata peserta didik terbatas? Karena mungkin dalam keseharian penggunaan bahasa Sunda itu tidak digunakan dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari, atau bisa jadi orang tersebut bukan merupakan orang Sunda asli sehingga merasa kesulitan. Nah, bagaimana alternatif solusinya? Untuk menjawab permasalahan di atas, guru mencoba menerapkan alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan peserta didik menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari saat KBM berlangsung. Minimal ketika pembelajaran berlangsung itu menggunakan bahasa Sunda walaupun masih belepotan. Kemudian yang kedua, memberikan kegiatan terjemahan secara berkala dari tahapan yang termudah dulu, misalkan menerjemahkan kata terlebih dahulu, kemudian setelah kata mampu, kalimat gitu ya, mencoba menerjemahkan kalimat, baru ketika kemampuannya sudah meningkat, coba terjemahkan paragraf dan dalam bentuk lain, misalkan translate subtitle gitu ya, dalam film dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa dalam kegiatan menerjemahkan itu tidak bisa kata per kata, tetapi harus mengerti dahulu inti yang dibicarakannya apa gitu, baru bisa diterjemahkan secara perlahan. Boleh juga menggunakan bantuan aplikasi online, namun harus dengan pengawasan guru agar tidak melenceng kemana saja hasil terjemahannya yang biasanya sangat kacau tadi. Kemudian memberikan banyak arahan atau memperbanyak arahan pada peserta didik untuk membuka kamus jika mendapatkan kata-kata yang asing atau belum diketahuinya. Jadi jangan malas untuk membuka kamus seperti itu ya. Nah, bagaimana hasil pemecahan masalahnya dengan menerapkan alternatif solusi yang tadi? Hasil dari solusi yang telah dilaksanakan, alhamdulillah terdapat peningkatan yang cukup baik dalam kegiatan menerjemahkan, walaupun tidak dapat instan hasilnya gitu ya, karena perlu proses pembiasaan dan dilakukan secara terus-menerus. Jika hanya sekali dua kali memang tidak akan terlihat signifikan hasilnya gitu, tapi kalau misalkan konsisten dilakukan terus-menerus itu insya Allah akan berdampak lebih baik. Jadi solusinya adalah membiasakan setiap pembelajaran bahasa Sunda itu dimulai dari hal-hal kecil untuk berbicara menggunakan bahasa Sunda terlebih dahulu. Demikian laporan IKI untuk bulan April tahun 2022 terkait dengan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.